Halo semuanya, kita jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai cara membagi siswa per kelas dari hasil PPDB atau penerimaan siswa baru. Nah, di sini kita akan membagi siswa menjadi beberapa kelas atau rombel berdasarkan jurusannya, kemudian berdasarkan pemerataan jenis kelamin dan prestasi atau nilai akademik siswa. Jadi kita usahakan dalam setiap kelas itu jumlah siswa laki-laki dan perempuan jumlahnya merata. Kemudian prestasi atau nilai akademiknya pun merata. Jadi siswa dengan nilai yang paling tinggi sampai yang paling rendah itu ada di setiap kelas, gitu ya. Nah, kita lihat dulu contohnya di sini. Ini adalah data dari hasil PPDB yang sudah dilakukan penjurusan. Jadi kita sudah menentukan siswa ini masuk ke jurusan apa. Contoh di sini ini kan ada jurusan MIPA dan jurusan IPS. Jadi ada dua jurusan. Nah, kemudian dari data ini kita lakukan analisa dulu sehingga didapatkan jumlah rombel atau jumlah kelas untuk setiap jurusan. Misalnya di sini untuk jurusan MIPA ada 6 kelas, jurusan IPS ada 5 kelas. Kemudian di dalam satu kelas itu jumlah misalnya untuk jurusan MIPA laki-lakinya ada 9 orang, perempuannya ada 22 orang. Sehingga totalnya untuk setiap satu kelas MIPA itu ada 31 orang. Kemudian untuk kelas IPS ada 28 orang dengan komposisi laki-laki 14, perempuan 14. Nah, kemudian di sini untuk sisanya itu secara otomatis akan dimasukkan ke dalam rombel atau kelas yang paling awal. Contoh di sini untuk jurusan MIPA kan ada 6 kelas ya, yaitu MIPA 1 sampai MIPA 6. Jadi yang dua orang ini, yang satu masuk ke MIPA 1, yang satu lagi masuk ke MIPA 2. Nah, kemudian jika sisanya ada laki-laki dan perempuan, maka nanti jadi seperti ini ya. Jadi contoh IPS itu kan ada 5 kelas ya. Nah, IPS 1 akan ada tambahan 2 orang, 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan dari sini. Kemudian IPS 2 juga sama, ada tambahan laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang. Kemudian IPS 3 itu akan ada tambahan hanya perempuan 1 orang saja. Dan kelas yang lain tidak akan ada tambahan, hanya 28 orang. Sehingga kalau misalnya kita ingin mengubah porsinya, tinggal kita pindahkan saja secara manual dari sisa yang 5 orang ini, gitu ya. Nah, kemudian kita lihat hasilnya di sini. Contoh misalnya kita ambil jurusan MIPA, kemudian ini rombel ke-1 jadi MIPA 1. Nah, kita lihat di sini jumlah siswanya untuk laki-laki ada 10 orang, kemudian perempuannya ada 22 orang. Kita lihat pada analisa. Nah, ini kan 9 harusnya. Nah, karena ada lebih, ada sisa, maka yang satu ditambahkan ke 10 MIPA 1. Jadi laki-laki 10, perempuan 22. Kita lihat, nah ini perempuannya 22, laki-lakinya 10. Kalau kita lihat di 10 MIPA 3, laki-lakinya akan 9. Yang perempuannya tapi tetap 22 karena tidak ada sisa. Oke, sekarang kita langsung bahas saja mengenai langkah-langkahnya. Nah, di sini sudah saya siapkan tahapan-tahapannya. Kita langsung saja ikuti untuk tahapan yang pertama. Jadi untuk yang pertama kita harus menyiapkan dulu data awal dari PPDB, tapi yang sudah dilakukan penjurusan. Jadi si siswa-siswanya sudah ditentukan mana yang masuk ke dalam jurusan MIPA, mana yang masuk ke dalam jurusan IPS dan seterusnya, gitu ya. Nah, di sini saya ambil contoh, sudah saya siapkan tabelnya. Nah, ini ada data PPDB setelah penjurusan. Nah, di sini kita lihat jumlah total pendaftarnya atau siswanya ada 333 orang. Nah, jadi tahapan yang pertama kita siapkan dulu datanya, sudah selesai. Kemudian tahapan kedua, kita urutkan berdasarkan 3 level pengurutan. Yang pertama, berdasarkan jurusan, kemudian berdasarkan jenis kelamin, kemudian berdasarkan skor atau nilai terbesar ke terkecil. Oke, kita coba. Jadi untuk mengurutkan data, langkah pertama adalah kita blok dulu semua datanya. Kalau mau pakai mouse seperti ini, tapi kalau mau pakai keyboard bisa kita lakukan dengan cara seperti ini ya. Tempatkan kursor mouse di sel yang paling awal, di sel A1. Kemudian pada keyboard kita tekan CTRL, kemudian Shift. Kemudian sambil terus menekan CTRL dan tombol Shift, kita tekan tombol panah kanan 1 kali. Kemudian sambil terus menekan tombol CTRL dan tombol Shift, kita tekan tombol panah bawah 1 kali. Nah, maka nanti semua datanya akan terblok sampai ke bawah. Kemudian setelah kita blok, klik menu data, kemudian sort. Nah, di sini kita lakukan pengurutan 3 level ya. Level yang pertama kita urutkan berdasarkan jurusan dulu. Kita pilih sort by-nya peminatan atau jurusan. Kita lihat ya. Jurusan, kemudian jenis kelamin, kemudian skor. Nah, untuk peminatan atau jurusan kita pilih saja ordernya Z
to A ya. Jadi dari Z ke A. Karena di sini kan saya ingin MIPA dulu baru IPS. Kalau misalnya kita urutnya A to Z berarti nanti IPS dulu baru MIPA karena I dulu baru M gitu ya. Nah, di sini saya pilih Z to A, kemudian add level. Yang kedua, kita urut berdasarkan jenis kelamin. Nah, jika ya, ini biarkan A to Z laki-laki perempuan, dia maka nanti L dulu, kemudian add level. Nah, di sini kita pilih skor ya. Nah, untuk skor kita pilihnya pengurutannya dari yang terbesar ke terkecil. Kalau sudah kita klik OK, nah maka nanti data akan diurutkan berdasarkan 3 level tadi. Jadi berdasarkan jurusan, kemudian berdasarkan jenis kelamin, laki-laki dulu semuanya baru perempuan, kemudian diurutkan berdasarkan skor atau nilai rapotnya atau nilai akademiknya. Oke, langkah kedua sudah. Kemudian langkah ketiga, buatkan nomor urut untuk setiap kelompok. Maksud setiap kelompok itu adalah contoh seperti ini ya. Nah, untuk jurusan MIPA laki-laki, buatkan nomor urut yang khusus. Nanti untuk MIPA perempuan, buatkan juga nomor urut yang khusus. Nah, caranya adalah seperti ini. Nah, jadi di kolom nomor, ini kita hapus dulu semua. Jadi pastikan datanya harus memiliki kolom nomor urut ya. Kalau misalnya tidak ada, tinggal klik kanan saja di sini, kemudian insert, lalu kita buatkan kolom nomor, gitu ya. Tapi karena di sini kolom nomornya sudah ada, jadi saya undo saja. Nah, jadi ini saya hapus dulu nomor urutnya. Cara menghapusnya tinggal kita klik di sini, lalu tekan CTRL, Shift, kemudian panah bawah, akan terblok semua, kemudian tekan delete. Nah, untuk membuat nomor urutnya, caranya tinggal kita klik di data yang pertama, untuk kelompok yang pertama, jadi jurusan MIPA laki-laki, kita simpan di sini. Di sini ketikkan 1, kemudian enter, kemudian ketik 2, kemudian enter. Nah, kemudian kita blok 1 dan 2, kemudian kita arahkan kursor mouse-nya ke sudut kanan bawah pada area yang diblok sampai berubah menjadi tanda plus hitam, lalu kita drag ke bawah. Sampai akhirnya di sini ya. Nah, sampai siswa laki-laki jurusan MIPA paling akhir sampai sini. Nah, karena data ke bawahnya ini sudah perempuan ya. Nah, jadi di sini kita mulai lagi dengan nomor urut 1. Ketikkan lagi 1, enter, 2, enter. Kemudian kita blok lagi 1 dan 2. Lalu kita drag lagi sudut kanan bawahnya. Ini di drag sampai habis jurusan MIPA perempuan. Nah, sampai sini. Jurusan MIPA perempuan. Kemudian di sini kita mulai lagi nomor urut yang baru. 1, enter, 2, enter, blok lagi. Lalu kita drag. Ini IPS laki-laki ya. Sampai sini. Lepaskan. Kemudian di sini kita buat lagi nomor urut baru, 1, enter, 2, enter, blok lagi. Ini untuk jurusan IPS yang perempuan. Ini berarti sampai akhir. Nah, sampai sini. Kita kembali ke awal. Oke, kita lihat lagi. Nah, tahap ketiga sudah selesai. Kemudian tahap berikutnya adalah kita definisikan dulu nama rank untuk poin-poin yang ini ya. Ini CPD itu maksudnya calon peserta didik ya, atau di sini siswa aja. Nah, jadi sekarang kita buat dulu nama rank untuk data siswa jurusan MIPA yang laki-laki. Caranya adalah seperti ini ya. Pertama, kita blok dari data siswa pertama. Ini kan siswa jurusan MIPA yang laki-laki ya. Kita blok yang laki-laki saja, berarti sampai sini. Jadi dari data pertama sampai data terakhir, siswa jurusan MIPA yang laki-laki. Kemudian masuk ke menu formulas, lalu define name. Nah, misalnya di sini kita kasih nama saja MIPA underscore L. Kemudian OK. Selanjutnya MIPA yang perempuan. Berarti kita blok siswa jurusan MIPA yang perempuan. Nah, sampai sini. Ulangi lagi dari menu formulas kita define name. Misalnya di sini MIPA underscore P. Kemudian OK. Selanjutnya yang jurusan IPS laki-laki. Nah, kita blok dari sini. Jurusan IPS yang laki-laki saja. Sampai sini. Kemudian define name lagi. Misalnya namanya IPS underscore L. Kemudian enter. Terakhir kita buat IPS yang perempuan. Nah, dari sini ya.
jurusan IPS perempuan. Sampai sini, define name IPS underscore P. Oke. Oke, selesai. Kemudian yang berikutnya, kita buat juga nama ring untuk kolom jenis kelamin jurusan MIPA saja. Jadi, kita blok, nah kolom jenis kelamin saja khusus untuk jurusan MIPA. Jadi, dari data awal sampai data akhir jurusan MIPA. Laki-laki dan perempuan ya. Jadi, diblok semuanya. Nah, sampai sini. Satu kolom saja, kolom jenis kelamin, tapi untuk jurusan MIPA saja. Kemudian define name lagi. Misalnya JK spasi MIPA. Kemudian enter. Kemudian kita buat lagi nama ring untuk kolom jenis kelamin jurusan IPS. Sama seperti barusan, tapi yang diblok nah jurusan IPS saja. Jadi kolom jenis kelamin seluruh jurusan IPS. Kemudian define name. Namanya misalnya JK underscore IPS. Oke. Sudah selesai tahap keempat. Kemudian tahap kelima kita lakukan dulu analisis untuk menghitung jumlah CPD laki-laki dan perempuan per jurusan, kemudian data-data yang lain. Nah, jadi di sini kita buat pada sheet kedua ya. Saya klik pada sheet kedua. Di sini saya siapkan dulu tabelnya. Ini saya perbesar ya. Di sel A1 kita buat jurusan. Tekan panah kanan, kemudian jumlah siswa. Tekan panah bawah, L, panah kanan, P, panah kanan, total. Kemudian panah kanan, panah atas, di sini jumlah rombel atau kelas ya. Enter, kemudian panah kanan, panah atas, jumlah siswa per rombel. Enter, di sini L, kemudian P, di sini total. Panah kanan lagi, panah atas, di sini sisa. Enter, di sini L, di sini P. Enter. Nah, kita rapikan dulu ya. Ini kita blok A1 sampai A2, lalu di menu home kita merge and center, lalu B1 sampai D1 di blok merge and center, lalu E1 sampai E2 di blok merge and center, F1 sampai H1 blok merge and center, kemudian I1 sampai J1 blok merge and center. Kemudian kita blok semuanya sampai sini. Kemudian kita klik middle align. Kemudian matikan dulu rata tengah lalu nyalakan lagi. Nah, jadi posisinya di tengah-tengah. Kemudian khusus yang ini kita klik. Kemudian wrap text agar menjadi 2 baris. Kemudian kita ubah lebar kolom yang ini ya. BCD kita blok. Kemudian kita drag. Perkecil saja sampai sini misalnya. Ini juga sama. Kita blok sampai sini saja. Lalu kita perkecil. Nah, ini kita kira-kira saja. Nah, misalnya sampai sini. Kemudian kita kasih border dulu. Kita blok dari sini sampai sini. Lalu di menu home, klik tanda panah di icon border. Lalu kita klik all border. Kemudian ini kita bold saja ya. Di blok kemudian bold. Nah, kemudian di sini kita ketikkan jurusan MIPA. Enter. Di sini jurusan IPS. Enter. Oke, kita lihat dulu. Nah, yang pertama kita analisis dulu jumlah CPD atau jumlah siswa laki-laki dan perempuan per jurusan. Caranya adalah kita klik dulu di sel B3. Rumusnya adalah sama dengan count if kurung buka. Nah, tadi kan kita sudah membuat rank jenis kelamin ya. Jenis kelamin untuk jurusan MIPA itu tadi ranknya JK underscore kemudian MIPA. Bisa kita ketikkan manual. Atau ketika kita mengetikkan JK, ini kan muncul pilihannya ya. Jadi tinggal double klik. Nah, nanti muncul seperti ini. Kemudian titik koma atau koma silakan sesuaikan dengan panduan atau tanda yang ada di sini. Kemudian tanda petik ganda, kemudian L, kemudian tanda petik ganda lagi, kemudian kurung tutup. Nah, maksud dari rumus ini adalah hitung data yang ada pada kolom jenis kelamin jurusan MIPA yang nilainya L saja atau yang laki-laki saja. Oke, kita enter. Hasilnya ada 56 orang. Kemudian untuk yang ini juga sama. Rumusnya dengan menggunakan count if ya. Sama dengan count if, kurung buka, JK MIPA lagi. Double klik, titik koma. Hanya saja setelah tanda petik ganda kita ketikkan P.
Jadi hitung yang perempuan saja. Kurung tutup, kemudian enter. Ini hasilnya. Kemudian sekarang yang IPS sama dengan count if, kurung buka. Ini berarti ranknya rank yang IPS ya, JK spasi underscore IPS. Nah ini. Titik koma. Ini yang laki-laki berarti tanda petik ganda L, tanda petik ganda lagi, kurung tutup, enter. Hasilnya ini. Kemudian yang P sama dengan count if, kurung buka, JK IPS, double klik, kemudian titik koma, hitung yang perempuan saja, P. Jangan lupa pakai tanda petik ya. Enter, ini hasilnya. Kemudian untuk total atau jumlah siswanya, untuk jurusan MIPA berarti rumusnya tinggal kita tambahkan saja. Boleh pakai sum, boleh juga ditambahkan dengan menggunakan rumus penambahan biasa. Misalnya kita gunakan rumus seperti ini sama dengan klik sel B3, kemudian tambah, kemudian klik sel C3, kemudian enter. Hasilnya 188, atau bisa juga kalau misalnya kita mau menggunakan rumus sum, tinggal kita ketikkan sama dengan sum kurung buka, lalu kita blok B3 sampai C3 kurung tutup, enter. Hasilnya sama ya. Ke bawahnya sama, tinggal kita copy rumus saja. Jadi klik kursor mouse-nya di sini, lalu kita drag sudut kanan bawahnya. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Nah, oke, kita lihat lagi. Ini untuk jumlah CPD per jurusan sudah ya. Ini untuk jurusan MIPA ada 188, untuk IPS ada 145. Kemudian yang berikutnya kita harus menentukan jumlah rombel atau jumlah kelas per jurusan. Jadi jumlah kelas untuk MIPA berapa kelas, untuk IPS berapa kelas. Nah, idealnya berdasarkan Dapodik itu dalam satu rombel atau satu kelas maksimal terdiri dari 36 orang. Jadi nanti kita harus membagi jumlah siswa satu jurusan ini dengan angka 36. Jadi jika ini dibagi 36 hasilnya genap, maka jumlah rombelnya adalah itu. Tapi jika ternyata ketika angka ini dibagi 36 hasilnya ganjil, jadi ada sisanya, maka jumlah rombelnya tinggal ditambah 1 gitu ya. Nah, maka rumusnya kita bisa gunakan rumus seperti ini ya. Sama dengan if kurung buka. Nah, kita gunakan rumus mod ya. Mod itu modulus. Modulus itu adalah hasil pembagian. Kemudian kurung buka. Kita klik sel D3, kemudian tekan titik koma atau koma sesuai dengan yang ada di sini, kemudian 36, kemudian kurung tutup. Ini nanti saya jelaskan rumusnya kalau sudah lengkap semuanya ya. Kemudian lanjutkan sama dengan 0, lalu titik koma atau koma. Kemudian di sini kita klik lagi sel D3, kemudian garis miring atau bagi 36, kemudian titik koma. Kemudian lanjutkan round down. Round down ini gunanya adalah untuk membulatkan ke bawah ya. Kemudian kurung buka. Kita klik lagi sel D3. Kemudian bagi atau garis miring 36. Lalu titik koma atau koma. Kemudian 0. 0 ini maksudnya adalah kita membulatkannya tanpa angka desimal. Jadi tidak ada koma di belakangnya. Kemudian kurung tutup, kemudian tambah 1, kemudian kurung tutup. Kita coba enter. Nah, hasilnya adalah 6. Nah, sekarang saya bahas dulu mengenai maksud dari rumusnya ya. Nah, jadi maksud dari rumus ini adalah jika jumlah total pendaftar jurusan MIPA ini dibagi 36, hasilnya ternyata tidak ada sisanya. Jadi ternyata hasilnya genap, tidak ada sisa, maka jumlah rombelnya adalah jumlah pendaftar jurusan MIPA dibagi 36. Nah, tapi jika ternyata jumlah total pendaftar jurusan MIPA dibagi 36 ini hasilnya tidak genap atau ada sisanya, nah maka pembagiannya dibulatkan dulu ke bawah. Jadi jumlah total pendaftar jurusan MIPA ini dibagi 36, bulatkan ke bawah. Kalau hasilnya misalnya 5, sekian berarti hasilnya jadi 5, tinggal ditambah 1. Jadi nanti totalnya hasilnya 6. Oke, kita enter ya. Karena misalnya kalau kita coba bagi ya, sama dengan 188 dibagi 36. Hasilnya kan 5, sekian. Jadi dibulatkan dulu ke angka 5 baru ditambah 1 gitu ya. Itu untuk rumus jumlah rombel. Kemudian ke bawahnya kita copy rumus, kita arahkan kursor rumusnya ke sini lalu kita drag ke bawah. Nah, yang bawah hasilnya adalah 5. Jadi jumlah rombel jurusan MIPA ada 6, untuk IPS ada 5. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita tentukan jumlah
CPD atau jumlah siswa laki-laki dan perempuan setiap rombel. Nah, di sini setelah kita tentukan rombelnya, kita tentukan sekarang dalam satu rombel atau dalam satu kelas itu laki-lakinya berapa orang, perempuannya berapa orang. Nah, logikanya sama seperti untuk menghitung jumlah rombel tadi ya. Jadi, tinggal kita bagi jumlah siswa laki-laki dibagi jumlah rombelnya. Kalau misalnya hasilnya genap, maka berarti nilainya adalah bilangan itu. Kalau ternyata nilainya ganjil atau ada sisanya, maka dibulatkan ke bawah, nanti sisanya masuk ke sini, gitu ya. Oke, kita gunakan rumus yang tadi ya, kita simpan di sel F3. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka, mod lagi, kurung buka. Sekarang yang kita bagi adalah jumlah siswa laki-laki, yaitu sel B3, kemudian titik koma, dibagi jumlah rombel. Jadi dibagi E3, kemudian kurung tutup, sama dengan 0, lalu titik koma atau koma. Ini saya akan bahas nanti ya, seperti tadi. Jadi kalau sudah selesai rumusnya, baru saya bahas. Kemudian kita klik lagi, B3, dibagi, garis miring ya, E3. Kemudian titik koma atau koma, kemudian round down, kurung buka, B3, dibagi, E3, titik koma, 0, kita bulatkan ke bawah tanpa angka desimal, kemudian kurung tutup, ini kurung tutup untuk round down, kemudian kurung tutup lagi untuk kurung tutupnya if. Kalau tadi ada tambah 1, kalau sekarang tidak ada tambah 1. Kita coba enter dulu. Nah, hasilnya adalah 9. Jadi, jumlah pendaftar laki-laki di jurusan MIPA itu ada 56, dibagi 6, hasilnya ternyata 9. Kita nggak tahu apakah ada sisa atau tidak, nanti kita lihat setelah kita berikan rumusnya di sini. Nah, sekarang saya bahas dulu maksud dari rumus yang tadi ya. Jadi, maksudnya sama. Nah, di sini maksudnya adalah jika jumlah pendaftar laki-laki jurusan MIPA dibagi dengan jumlah rombel MIPA, ini ternyata hasilnya 0, jadi tidak ada sisa, maka nilainya adalah ya nilai itu tadi, jumlah pendaftar laki-laki jurusan MIPA dibagi 6. Nah, tapi kalau ternyata hasil pembagian jumlah siswa laki-laki jurusan MIPA dibagi 6 ini ternyata ada sisanya, nah maka hasilnya adalah pembagian dari jumlah siswa MIPA laki-laki dibagi 6 bulatkan ke bawah, gitu ya. Jadi ini rundown ini dibulatkan ke bawah. Titik koma 0 ini maksudnya adalah membulatkan tanpa angka desimal. Oke, kita enter lagi. Nah, kalau kita mau tahu hasil sebetulnya pembagian 56 dengan 6 itu adalah ternyata 9, sekian. Berarti nanti di sini akan ada sisa siswa laki-laki, gitu ya. Oke, ini kita hapus ya. Nah, sekarang agar rumus ini bisa kita copy ke sebelah kiri dan ke bawah tanpa ada kesalahan, maka harus ada parameter yang diubah ya. Kita double klik lagi. Nah, di sini kita harus mengunci kolom E ya, karena kolom E itu menunjukkan jumlah rombel. Karena nanti jumlah siswa laki-laki akan dibagi dengan jumlah rombel, jumlah siswa perempuan juga akan dibagi dengan jumlah rombel. Tapi untuk barisnya kita tidak harus kunci ya. Jadi di sini kita kunci kolomnya saja. Nah, cara menguncinya adalah tinggal kita tambahkan tanda dolar sebelum huruf E ya. Nah, di sini tanda dolar. Kemudian di sini juga sama, kita klik sebelum E, tambahkan tanda dolar. Sebelum E yang ini juga tambahkan tanda dolar. Lalu kita enter, hasilnya tetap 9 ya. Nah, sekarang kita copy. Kita klik di sini, lalu kita drag dulu sudut kanan bawahnya ke sebelah kanan. Lalu kita drag lagi sudut kanan bawahnya ke bawah. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Nah, kita lihat perubahannya ya. Jadi, maksud dari barusan saya tambahkan tanda dolar adalah ketika rumus ini saya copy ke samping, kita lihat ya. Nah, yang B3 berubah jadi C3, tapi E3 tidak berubah jadi F3 ya. Sementara kalau tadi kita hilangkan tanda dolarnya, ini nanti kalau ini kita copy ke sebelah kanan, E3 akan menjadi F3 sehingga nanti pembaginya adalah 132 dibagi 9. Jadi nanti hasilnya salah gitu ya. Nah, dengan dikunci seperti ini, ketika kita copy ke samping, kemudian kita copy ke bawah pun dia tetap mengarah ke sel atau kolom E ya. Nah, kita lihat yang ini ya. Nah, ini jumlah pendaftar jurusan IPS yang laki-laki dibagi jumlah rombel IPS. Jadi tetap mengarah ke sel yang tepat ya. Kalau tadi kita kunci kolomnya. Oke, selesai. Kemudian yang berikutnya,
jumlah CPD per rombel atau jumlah siswa per rombel. Caranya tinggal kita gunakan rumus penjumlahan saja. Kita simpan di sini sama dengan F3 tambah G3. Kemudian enter. Hasilnya 31, ke bawahnya tinggal kita copy, klik di sini, lalu drag ke bawah. Nah, kita coba hitung, 9 tambah 22, 31, 14 tambah 14, 28. Nah, sekarang tinggal kita hitung rumus untuk sisanya ya. Nah, rumus untuk menghitung sisanya, kita simpan di sini ya, di sel I3. Rumusnya adalah sama dengan, kita klik dulu sel B3, ini jumlah total pendaftar laki-laki jurusan MIPA, dikurangi, kemudian kurung buka, jumlah rombel, kita klik sel E3, kali atau bintang, kali jumlah siswa laki-laki per kelas, kurung tutup. Jadi, jumlah total pendaftar siswa laki-laki dikurangi banyaknya kelas kali jumlah siswa per kelas. Kemudian enter, hasilnya adalah 2 orang. Nah, kemudian agar rumus ini bisa kita copy lagi ke sebelah kiri dan ke bawahnya sama seperti tadi. Jadi tinggal kita rubah referensinya ya. Kita double klik lagi. Nah, yang harus kita kunci adalah sel E3, yaitu kolom E-nya ya. Kita simpan di sini, lalu tambahkan tanda dolar. Ini kita coba dulu tanpa tanda dolar ya. Kalau kita copy ini ke sini. Nah, jadi hasilnya minus 66. Kenapa? Karena yang dihitung adalah C3, ini ya. Kemudian dikurangi F3 kali G3. Jadi dia arahnya sudah salah. Nah, jadi agar nanti si sel ini tetap mengarah ke E3, nah maka tadi di rumus yang awalnya ini harus kita kunci ya. Kolomnya kita kunci yang kolom E saja. Kita kasih tanda dolar. Nah, jadi dengan menambahkan tanda dolar seperti ini, nanti kalau ini kita copy rumusnya ke sebelah kanan, B3 berubah menjadi C3, mengarah ke sini. E3 tetap mengarah ke jumlah rombel. Kemudian F3 berubah jadi G3, di mana dia mengarah ke jumlah siswa perempuan per rombel. Gitu ya. Oke, kita enter. Kemudian kita klik lagi selnya. Lalu kita drag sudut kanan bawahnya ke pinggir dulu. Kemudian drag lagi sudut kanan bawahnya ke bawah. Nah, ini hasil. Nah, kita coba konfirmasi dulu jumlah siswanya ya. Kita coba gunakan rumus seperti ini sama dengan 6 kali 31, kemudian tambah 2, enter, hasilnya 188, sama ya. Kemudian yang ini 5 kali 28, kemudian tambah ini, tambah ini. Hasilnya harus 145, sama ya. Oke, jadi rumusnya sudah betul. Nah, oke, untuk analisisnya sudah selesai. Jadi sampai pada tahap ini kita sudah menyelesaikan analisis sampai menghitung sisa CPD laki-laki dan perempuan jika pembagian rombelnya tidak genap. Sekarang langkah berikutnya adalah kita buatkan 2 buah format tabel kosong untuk menampung hasil pembagian kelas, yaitu yang satu untuk data laki-laki dan yang satu untuk data perempuan. Caranya tinggal kita copy saja dari sheet 1 ya. Nah, dari sini kita copy saja. Kita copy dari sini sampai 36 siswa lah. Karena maksimal kan 36. Nah, sampai sini kita copy, kita blok, lalu tekan Ctrl C pada keyboard, lalu simpan di sheet 3. Nah, di sini kita beri jeda 4 baris saja ya. Jadi kita klik di sel A5, kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Nanti akan masuk ke sini datanya. Kemudian kita sesuaikan saja kolomnya, blok dari kolom A sampai kolom J. Lalu double klik di akhir kolom J. Nah, nanti dia akan menyesuaikan lebar kolomnya. Kemudian sekarang kita hapus dulu dari NISN sampai skor ya. Nah, sampai sini kita blok kemudian hapus sehingga hasilnya seperti ini. Untuk nomor urutnya ini wajib ada ya. Jadi wajib ada nomor urut dari 1 sampai 36. Nah, ini untuk poin A, data siswa laki-laki. Kemudian kita blok dari A4 sampai J berapa nih? Sampai J41 kita blok, lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu simpan di sini, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Ini kita ketikkan B, enter. Kemudian ini double klik data siswa perempuan. Enter.
Ini boleh kita bold ya, kita bold saja. Ini juga sama, kita bold. Oke, ini untuk tahap ke-6 ya. Sudah kita buatkan 2 buah format tabel kosong. Kemudian tahap ke-7 adalah kita harus membuatkan daftar pilihan untuk memilih jurusan dan nomor rombel. Kita buatnya di sini, di sel A1 kita ketikkan jurusan atau peminatan, kemudian enter, di sini rombel kemudian enter. Nah, sekarang kita buat titik 2 lurus di sebelah kanan. Caranya kita blok dari A1 sampai B1. Kemudian klik kanan pada area yang diblok, kemudian format cell. Nah, di sini kita pilih dulu di tab alignment, checklist, merge cell agar ini kolomnya tergabung atau selnya tergabung. Kemudian pertaannya rata kiri. Kemudian masuk ke number, lalu pilih custom. Lalu di bagian general kita blok. Di sini kita tambahkan format baru. Formatnya seperti ini. Add, spasi, bintang, spasi, tanda petik ganda, titik 2, tanda petik ganda lagi. Oke. Nah, kita lihat jadi ada tanda titik 2 di sebelah kanan ya. Ini kita cetak tebal. Nah, ke bawahnya tinggal kita samakan menggunakan format printer. Kita klik di sel yang barusan, lalu klik format printer, lalu blok A2 sampai B2. Nah, maka nanti formatnya akan sama. Selanjutnya, tinggal kita buat daftar pilihan ya. Tadi kan suruhannya buatkan daftar pilihan untuk memilih jurusan dan nomor rombel. Untuk membuat daftar pilihan, kita bisa gunakan data validation. Jadi klik di sini, lalu masuk menu data, klik icon data validation, lalu klik tanda panahnya di sini, lalu list. Nah, di bagian source kita klik tanda tombol ini, kemudian kita arahkan ke sheet 2 untuk mengambil nama jurusannya ya. Nah, kita blok MIPA sampai IPS, kemudian klik lagi tombolnya, kemudian oke. Kita lihat. Nah, jadi ada jurusan MIPA dan IPS. Kita bisa memilih seperti itu. Nah, untuk Microsoft Excel versi 2007 ke bawah, biasanya pada saat kita membuat data validation dengan mengarahkan ke sheet yang lain biasanya tidak bisa ya. Jadi, caranya adalah seperti ini. Nah, jadi pertama tempatkan kursor mouse-nya di mana saja. Misalnya kita klik di sini, lalu sama dengan, lalu masuk ke sheet 2, lalu blok dulu ini sampai sini, lalu tekan tombol F4 untuk membuat ini menjadi absolute, kemudian enter. Nah, ini nggak apa-apa ada error seperti ini, kita double klik saja, karena kita hanya butuh rumusnya ya. Kita blok, lalu kita cut saja, tekan Ctrl X pada keyboard, lalu enter. Nah, baru kita simpan kursor mouse-nya di sini. Kemudian data validation, ini kita pilih list. Nah, di sini tinggal kita klik kemudian tekan Ctrl V pada keyboard. Kemudian oke, maka hasilnya sama. Nah, itu untuk jika teman-teman menggunakan Office 2007 ke bawah ya. Nah, kemudian untuk rombel ke, kita klik di sini. Kemudian masuk lagi ke data validation. Oh ya, kita lihat dulu. Untuk rombel MIPA kan ada 6, untuk IPS ada 5. Berarti kita harus bedakan ya. Nah, kita klik di sini, lalu klik data validation, klik list. Nah, di sini kita pakai rumus. Rumusnya adalah sama dengan if kurung buka. Nah, kita mengacu pada sel C1 ya. Jadi, jika sel C1-nya ini MIPA, nah kemudian sama dengan tanda petik ganda MIPA, tanda petik ganda lagi, maka ini titik koma artinya maka. Kalau misalnya di teman-teman tadi pada rumus-rumus yang tadi menggunakan koma, maka biasanya di sini juga menggunakan koma ya. Jadi silakan koma dan titik koma disesuaikan. Nah, berikutnya kita blok dari nomor 1 sampai 6. Kita blok. Nah, ini artinya adalah jika sel C1 ini kita memilih MIPA, maka nanti nomornya harus muncul nomor 1 sampai 6 gitu ya. Nah, kemudian titik koma lagi atau koma jika kurung buka C1-nya sama dengan IPS dalam tanda petik ganda, maka nomornya adalah 1 sampai 5. Di blok 1 sampai 5, kemudian titik koma, nah kemudian tanda petik ganda 2 kali, kemudian kurung tutup 2 kali. Kemudian oke. Nah, kita lihat di atas karena jurusannya MIPA, maka di sini harus ada 6. Nah, kita lihat ada 6 ya. Tapi kalau kita pilih IPS, ini harus ada 5. Tidak boleh ada 6. Nah, jadi ada 5.
Jadi bergantung pada jurusan yang kita pilih. Oke, di sini perataannya saya pilih rata kiri. Oke, selesai untuk tahap 7. Kemudian tahap 8, kita harus definisikan lagi nama rank atau nama sel untuk pilihan jurusan yang barusan kita buat ya. Pilihan jurusan, pilihan nomor rombel, kemudian jumlah rombel MIPA dan jumlah rombel IPS. Oke, kita buat dulu untuk pilihan jurusan ya. Kita klik di sini. Kemudian formulas, define name. Ini kita ketikkan jurusan. Kemudian oke. Kemudian kita klik yang ini, define name lagi. Ini rombel ke, rombel underscore ke. Kemudian oke atau enter. Lalu kita buat lagi untuk jumlah rombel MIPA ya. Jumlah rombel MIPA itu ada di sini. Nah, jumlah rombel MIPA di sini, jumlah rombel IPS di sini. Jadi kita klik di sini, lalu define name. Di sini misalnya jumlah JML rombel underscore MIPA, lalu enter. Klik di sini, define name lagi, JML rombel underscore IPS. Oke. Selesai. Tahap 8 sudah. Kemudian tahap yang ke-9 ini adalah tahap intinya. Jadi kita buat rumus untuk mengambil data CPD atau data siswa secara otomatis. Lakukan ini pada tabel hasil pembagian. Kita buat di sini ya. Nah, di sini kita mulai dari sel B6 ya. Nah, sebelum kita tuliskan rumusnya, saya jelaskan dulu mengenai logika cara pengambilan datanya ya. Jadi cara pengambilan datanya kurang lebih seperti ini ya. Contoh di sini kan untuk jurusan MIPA ada 6 rombel, maka nanti seolah-olah data ini dibagi 6 ya. Nah, jadi dari sini sampai sini kita tandai, kemudian 6 lagi kita tandai. Ini dan seterusnya sampai ke bawah. Sehingga nanti untuk 10 MIPA 1, data yang diambil adalah nomor 1, kemudian nomor 7, nomor 13, kemudian nomor 19 dan seterusnya. Kemudian 10 MIPA 2 akan mengambil data nomor 2, nomor 8, nomor 14, nomor 20 dan seterusnya. 10 MIPA 3 akan mengambil nomor 3, nomor 9, nomor 15 dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu untuk logika cara pengambilan datanya. Jadi di sini sekarang kita terjemahkan ke rumus. Nah, karena di sini kita membuatnya dua jurusan, jadi ada dua jurusan MIPA dan IPS, maka di sini harus kita gabungkan dengan rumus if ya. Kita di sini pilih dulu dari rombel ke 1 saja biar nanti saya mudah menjelaskannya. Oke, kita mulai pengetikan rumusnya sama dengan if kemudian kurung buka jurusan. Jadi kita cek dulu jurusannya, apakah jurusannya MIPA atau IPS. Baru nanti kita ambil dari, kalau misalnya jurusannya MIPA, ambil dari tabel MIPA. Kalau jurusannya IPS, ambil dari tabel IPS gitu ya. Oke, tadi kan kita sudah membuat nama define name jurusan ya. Double klik di sini. Jika jurusannya sama dengan dalam tanda petik ganda MIPA, tanda petik ganda lagi, maka kita buat rumus VLOOKUP. VLOOKUP kurung buka. Nah, untuk VLOOKUP-nya kita menggunakan kata kunci dari nomor urut, kemudian digabungkan dengan jumlah rombel MIPA atau jumlah rombel IPS ya. Karena di sini MIPA, maka kita gabungkan dengan jumlah rombel MIPA. Jadi kita klik sel A6, kemudian kali jumlah rombel MIPA. Tadi kan kita sudah membuat nama define name-nya ya. Double klik. Kurangi jumlah rombel MIPA lagi. Ditambah rombel ke. Nah, ini saya jelaskan dulu ya. Jadi A6 kan 1 ya. Jadi nanti nilainya adalah 1 kali 6, jumlah rombel MIPA kan 6 ya. 1 kali 6 berarti 6. 6 dikurangi 6, 0. 0 ditambah rombel ke-nya 1, berarti nanti di sini nomornya atau angkanya adalah 1. Jadi nanti akan mengambil nomor urut ke-1 dari tabel jurusan MIPA yang laki-laki. Nah, kalau rombel ke-nya 2, berarti nanti yang diambil adalah mulai dari data kedua gitu. Nah, kemudian nanti kalau ini kita copy ke bawah, A6 kan akan berubah menjadi A7. A7 kan 2 ya, berarti 2 kali 6, 12. 12 kurangi 6 adalah 6. 6 tambah 1 berarti datanya data ke-7. Jadi sama dengan logika yang tadi ya. 1, 7, kemudian 13, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Titik koma atau koma. Ini kan baru lookup value ya. Sekarang tabel array-nya kita arahkan ke MIPA L ya. Nah, tadi kan kita sudah membuat rank
data siswa yang jurusan MIPA laki-laki saja. Karena di sini kan untuk data siswa laki-laki. Kemudian titik koma yang diambil adalah kolom berapa. Di sini kan kolom Nisan ya. Kolom Nisan pada tabel MIPA L ini ada di kolom kedua. Berarti kita ketikkan 2 titik koma. Kemudian seperti biasa di ujung VLOOKUP kita berikan 0. Kemudian kurung tutup. Nah, ini untuk jurusan MIPA. Kemudian di ujung rumus titik koma atau koma. Nah, sekarang tambahkan lagi if. Jika, kemudian kurung buka, jurusannya adalah, double klik ya, sama dengan tanda petik, IPS, maka titik koma, sama seperti tadi. VLOOKUP, kurung buka, klik lagi A6, kemudian kali jumlah rombel. Nah, sekarang karena jurusan yang kita cek ini adalah IPS, berarti jumlah rombelnya IPS. Jumlah rombel IPS kurangi jumlah rombel IPS lagi, ditambah rombel ke, kemudian titik koma. Nah, ini untuk lookup value-nya. Kemudian tabel array-nya kalau tadi mengarah ke MIPA L, kalau IPS berarti arahkan ke IPS L. Nah, ini ya, double klik. Kemudian titik koma atau koma, sama seperti tadi, ambil nomor kolom kedua. Titik koma 0. Kemudian kurung tutup. Kemudian titik koma, ini kan masih dalam fungsi if yang kedua ya. Jadi jika tidak kedua-duanya, jika tidak ada yang terpenuhi if yang pertama dan if yang kedua, tampilkan saja karakter kosong. Jadi tanda petik ganda, kemudian kurung tutup. Kemudian kurung tutup satu kali lagi untuk menutup rumus if yang pertama. Oke, kita coba enter. Nah, hasilnya adalah 4, 5, 8, 7, sekian-sekian. Kita coba lihat. Data yang pertama adalah ini ya, 4, 5, 8, 7, sekian-sekian. Nah, sekarang saya bahas dulu mengenai maksud dari rumusnya ya. Nah, jadi maksudnya adalah jika jurusan yang kita pilih di atas ini adalah MIPA, maka kita lakukan VLOOKUP dengan lookup value dari nomor urut yang ada di sini kali jumlah rombel MIPA, kalau MIPA ya, kali jumlah rombel MIPA, dikurangi lagi jumlah rombel MIPA, ditambah rombel ke di sini. Jadi kalau misalnya ini 1, tadi kan 1 kali 6 kurangi 6 berarti kan 0. 0 tambah 1 berarti 1. Berarti ambil data ke 1 dari data siswa MIPA laki-laki, lalu ambil kolom keduanya. Kolom keduanya itu adalah kolom NIS. Nah, itu untuk yang MIPA. Sementara jika jurusan yang kita pilih di sini adalah IPS, maka VLOOKUP-nya sama mengarah ke sini, tapi kita kalikan dengan jumlah rombel IPS, kurangi jumlah rombel IPS. Jumlah rombel IPS kan 5 ya, berarti 6 kali 5, 1 kali 5 adalah 5, dikurang 5 adalah 0, ditambah 1 berarti 1. Berarti ambil baris ke 1 dari tabel IPS laki-laki, kemudian kolom keduanya, gitu ya. Nah, kemudian sekarang agar rumus ini bisa kita copy ke samping dan kita copy ke bawah dengan hasil yang valid, maka harus ada parameter yang diubah. Contoh di sini yang diubah adalah ini ya. Jadi parameter nomor urut yang ada di sini. Ini kan mengarah ke sel A6. Ini kalau kita copy ke bawah harus menjadi sel A7, A8 dan seterusnya. Tapi kalau kita copy ke samping, dia tetap harus mengarah ke A6. Di kolom nama tetap mengarah ke A6. Di kolom jenis kelamin tetap mengarah ke A6. Sehingga yang harus dikunci adalah sama seperti tadi, kita harus kunci kolomnya. Jadi simpan di sini, di sebelum huruf A, lalu tekan tanda dolar. Kemudian yang ini juga sama. Jadi kita klik di sini, sebelum huruf A kita kasih tanda dolar. Nah, itu yang pertama untuk lookup value. Nah, kemudian yang harus kita ubah juga adalah ini untuk nomor kolom ya. Ini 2 karena yang kita ambil adalah Nisan. Kalau kita mau mengambil data nama berarti ini harus kita ganti dengan 3. Nah, kalau kita ketik dengan angka seperti ini, kalau kita copy ke samping dia tetap 2 ya. Sehingga harus kita akali dengan menggunakan cara lain. Salah satu caranya adalah kita ganti saja 2 ini dengan rumus kolom ya. Seperti ini rumusnya, kolom. Kemudian kurung buka, kita tulis A1 saja. Nah, hasil dari rumus kolom A1 ini adalah angka 1 ya. Jadi, karena kolomnya A, maka kolomnya nomor 1. Kalau misalnya kita copy ke samping, dia akan berubah menjadi B1. Berarti kolomnya berubah menjadi 2. Kemudian copy lagi ke samping, berubah menjadi C1. Berarti kolomnya adalah 3 gitu ya. Sementara di sini
untuk data yang pertama itu kita butuh mulai nomor 2. Sehingga di sini setelah kolom A1 kurung tutup kita tambah 1. Jadi ini hasilnya 1, kita tambah 1, berarti 2. Nah, kalau ini kita copy rumusnya ke samping, dia akan berubah A1-nya menjadi B1. Berarti hasilnya di sini 2 tambah 1, berarti jadi 3. Copy lagi ke sana jadi 4, jadi 5, jadi 6, seterusnya. Gitu ya. Kemudian ini juga sama. Angka yang 2 di jurusan IPS, kita gunakan rumus kolom buka A1, kurung tutup, tambah 1. Oke, kita coba enter. Kemudian kita copy ya. Pertama kita copy ke samping, kita klik. Lalu kita drag ke sebelah kanan. Sampai sini. Nah, kita lihat tidak ada error. Kemudian kita copy ke bawah. Saya perkecil dulu ya. Nah, ini tinggal di drag sudut kanan bawahnya seperti biasa. Kita drag ke bawah. Kita lihat ini masih ada masalah ya. Nah, jadi kalau ternyata datanya kosong, maka nanti akan memunculkan error seperti ini. Nah, untuk menghilangkan errornya, maka kita bisa menggunakan rumus if error. Ini saya undo dulu. Saya undo sampai yang awal tadi. Nah, ini kan rumus awalnya ya. Kemudian caranya adalah tinggal kita tambahkan rumus if error setelah sama dengan ya. Jadi setelah sama dengan, sebelum if kita klik di sini, kita tambahkan if error. Kemudian kurung buka. Kemudian langsung kita tempatkan kursor mouse di ujung rumus, lalu titik koma atau koma, lalu tanda petik ganda 2 kali, kurung tutup, enter. Sekarang barulah kita copy rumusnya ke sebelah kanan. Oke, tidak ada masalah. Lalu kita copy ke bawah. Nah, tidak ada masalah ya. Ini kalau ada angka seperti ini berarti dia maksudnya kurang lebar ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini untuk jumlah siswa laki-laki. Kita coba cocokkan. Jumlah siswa laki-laki untuk jurusan MIPA adalah 9. Karena ada lebih, ada 2, berarti yang 1 ditambahkan ke MIPA 1. Kita lihat. Nah, jadi hasilnya adalah 10. Nah, itu untuk siswa laki-laki ya. Sekarang tinggal kita buatkan rumus untuk siswa perempuan. Agar lebih cepat, kita copy saja dari sini ya. Jadi, kita copy dari B6, kita double klik saja. Lalu kita copy-nya blok dulu seperti ini. Kita blok semua. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard, lalu Enter. Nah, lalu kita tempatkan rumusnya di sini. Double klik. Saya buat dulu rata kiri ya, agar rumusnya bisa kelihatan. Double klik, kemudian tekan Ctrl V. Nah, di sini yang harus kita ubah adalah pertama yang ini ya. Jadi ini kita arahkan ke nomor urut yang pertama dari data siswa perempuan. Klik di sini. Lalu sebelum huruf A-nya kita beri tanda $. Kemudian ini juga sama. Setelah VLOOKUP yang ini ya. Kita blok atau kita hapus saja. Lalu kita klik sel ini. A45. Lalu sebelum huruf A-nya kita beri tanda $. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian kesananya sama. Yang harus diganti, nah adalah ini ya. Nah, ini tabel referensinya. Karena ini untuk data siswa perempuan, maka untuk jurusan MIPA arahkan ke MIPA perempuan, MIPA P ya. Nah, di sini. Yang ini kolom A1 biarkan. Kemudian ini yang dirubah. Nah, ini ya. IPS L yang tadi. Ini kita ganti jadi IPS P. Nah, cukup yang itu perubahannya. Tinggal kita enter. Kemudian kita klik di sini, lalu kita drag ke sebelah kanan. Tidak ada masalah. Ini hasilnya harus perempuan, yang tadi laki-laki semua. Sekarang kita copy, kita drag ke bawah sampai akhir. Nah, sampai sini. Nah, kita lihat tidak ada masalah. Semuanya huruf P, jadi jenis kelaminnya perempuan. Untuk jumlahnya ada 22. MIPA 1 jumlah siswa perempuannya ada 22, berarti cocok. Karena di sini jumlah siswa perempuannya tidak ada sisa, maka semua jumlah siswa perempuan pada setiap rombel atau kelas itu sama, 22 semuanya. Nah, kita coba MIPA 2. Nah, dia masih 10 ya, karena tadi kan ada kelebihan 2 siswa laki-laki. Jadi, MIPA 1 dan MIPA 2 ada kelebihan siswa laki-laki 1 orang. Yang tadinya 9 jadi 10. Sementara MIPA 3 sampai 5 jumlah siswa laki-lakinya 9 ya. MIPA 3.
MIPA 3, 9. Kemudian MIPA 4, MIPA 5 itu 9 semuanya. Untuk siswa perempuannya tetap 22. Nah, sekarang untuk IPS, nah karena ada kelebihan di siswa laki-laki dan perempuan, nah ini kelemahannya. Jadi untuk rombel IPS yang pertama, nah itu akan mendapatkan 2 tambahan siswa, yaitu dari laki-laki 1 orang, dari perempuan 1 orang, IPS 1 itu. Kemudian IPS 2 dari laki-laki 1 orang, dari perempuan 1 orang. Kemudian IPS 3 karena laki-lakinya sudah, dia akan mendapatkan 1 orang siswa perempuan. Nah, sementara untuk IPS 4 dan 5 dia tidak akan mendapatkan penambahan siswa. Sehingga untuk hal ini silakan tinggal kita ambil kebijakan saja. Misalnya untuk yang 2 ini yang laki-laki kita tambahkan ke IPS 1 dan 2. Kemudian untuk yang siswa perempuan kita tambahkan ke IPS 3, 4, dan 5. Nah, kalau ini kita tambahkan secara manual saja. Nah, jadi sampai pada tahap ini kita sudah selesai di tahap 9. Nah, kemudian sekarang tinggal kita copy data CPD hasil pembagian per kelas ke tempat penampungan sementara, lalu urutkan secara alfabet, baru kita copy ke format data siswa. Nah, misalnya kita coba copy ke daftar hadir atau daftar nilai ya. Di sini sudah saya siapkan. Nah, contoh format daftar hadir dan kelasnya sudah saya sesuaikan dengan jumlah kelas sesuai dengan analisa yang tadi ya. Ada 10 MIPA 1 sampai 10 MIPA 6. Kemudian 10 IPS 1 sampai 10 IPS 5. Nah, itu ya. Nah, sekarang cara mengkopinya seperti ini ya. Tadi mana ya? Nah, ini ya. Nah, pertama kita ambil dulu untuk kelas MIPA 1. Nah, cara mengkopinya, karena ini kan kolomnya banyak, sementara kita hanya butuh kolom apa nih? Nah, kolom NIS kan belum ada ya. Jadi kita butuh nisan, nama, dan jenis kelamin atau LP. Jadi kita bloknya 3 kolom saja. Nah, dari sini kita blok sampai sini. Kemudian kita tekan tombol CTRL pada keyboard. Lalu sambil menekan tombol CTRL pada keyboard, kita blok untuk data yang ini. Kita blok sampai ke bawah. Nah, sampai ke sini. Jadi kan kita lihat, nah ini terblok, ini juga terblok. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu kita buat sheet baru di sini. Nah, kemudian kita klik di sini, lalu tekan Ctrl V pada keyboard. Nah, kita lihat hasilnya adalah ini. Kita double klik saja. Kemudian ini kita kasih kolom Nisan ya, Nisan. Ini nama, ini EJK misalnya. Kita bold. Nah, karena untuk kelas 10 MIPA 1 ini tidak ada masalah, jadi tidak apa-apa. Untuk yang laki-laki kita masukkan ke 10 MIPA 1 dan 10 MIPA 2. Kita coba dulu untuk 10 MIPA 1 ya. Tadi di sini. Nah, ini kalau sudah di-copy ke tempat penampungan sementara, kita urutkan dulu berdasarkan alfabet ya. Jadi caranya kita blok dari sini sampai sini, kita blok sampai bawah. Kemudian klik data, kemudian sort. Nah, kemudian kita pilih sort by-nya nama. Kemudian ininya A to Z, kemudian OK. Nah, jadi sekarang data untuk kelas 10 MIPA 1 sudah terurut berdasarkan namanya. Tinggal kita blok dari sini sampai sini, tekan Ctrl C pada keyboard. Lalu tadi kan kita sudah membuat format daftar hadir. Nah, kita klik di sini, kita paste value ya. Klik tanda panah di icon paste, lalu pilih value. Atau bisa juga paste spesial, pilih value. Oke, nah sekarang kita sudah punya data siswa untuk kelas 10 MIPA 1 sejumlah 32 orang. Jadi kan di analisanya 30 ya. Ya 31 ya. Karena ada tambahan 1 orang, jadi 32. Nah, itu contoh untuk kelas 10 MIPA 1. Sekarang kita coba untuk 10 IPS 1, karena kan ada penambahan 2 orang ya. Yaitu dari laki-laki 1 orang, perempuan 1 orang. Nah, jadi kita coba akalinya seperti ini. Ini kita hapus dulu penampungannya. Delete. Nah, ini kita pilih IPS. Kemudian, nah ini IPS-nya IPS 1. Kita lihat ya. Nah, ini kan 15 laki-lakinya. Kemudian perempuannya juga 15. Sementara kan di analisa ini 14, ini 14. Nah, yang jadi 15 itu kan tambahan
yang 2 ini diambil 1 ke sini, yang 3 diambil 1 ke sini. Nah, jadi nantinya tinggal kebijakan kita saja, misalnya yang diambil yang laki-laki saja, yang perempuannya nanti kita sisakan untuk kelas yang lain. Nah, contoh seperti ini caranya ya. Nah, ini kan sudah masuk, kita blok lagi sama seperti tadi, blok dulu untuk laki-laki, tekan CTRL, sambil menekan CTRL kita blok untuk perempuan. Lalu tekan Ctrl C pada keyboard, klik di sheet 4 yang tadi, klik di sini, lalu klik paste value. Nah, kita lihat ini kan totalnya ada 30 orang ya. Jadi kan kita mau sisakan satu, misalnya kita ambil saja yang paling akhir untuk kelas yang lain. Nah, jadi di sini tinggal kita cut saja di blok, kemudian Ctrl X. Nah, kemudian misalnya kita simpan saja di sini, kita klik lalu Ctrl V. Nah, jadi datanya hilang satu. Sekarang tinggal kita urutkan sama seperti tadi, kita blok lagi sampai sini. Lalu data, kemudian sort berdasarkan nama A to Z, oke. Tinggal kita copy, blok, Ctrl C, kita masuk ke daftar hadirnya, kita paste di 10 IPS 1. Nah, klik di sini, kemudian paste value. Nah, ini sudah masuk. Nah, kemudian yang tadi kita tandai biar tidak lupa. Nah, ini kan misalnya siswa ini mau kita masukkan ke 10 IPS 3 ya. Karena kan 10 IPS 2 masih dapat jatah pelimpahan jumlah siswa laki-laki dari yang ini. Ini masuk ke IPS 2 nanti. Nah, nanti baru IPS 3 dikasih yang siswa perempuan. IPS 4 juga sama, IPS 5 juga sama. Nah, jadi kesananya misalnya kita lanjutkan lagi untuk IPS 2. Kita masuk ke IPS 2. Nah, kita blok sama seperti tadi, blok. Kemudian ini juga sama. Jadi sambil menekan CTRL kita blok yang data perempuan. Lalu Ctrl C, masuk ke sini. Klik di sini, lalu Ctrl V saja langsung. Nah, yang ini yang terakhir kita ambil lagi, blok, cut, simpan di sini. Ctrl V. Ini misalnya untuk 10 IPS 4. Karena untuk 10 IPS 2 masih dapat limpahan siswa laki-laki dari sisa yang tadi. Nah, ini kita copy dulu. Copy untuk 10 IPS 2. Nah, ke sini paste value. Oke, kita lihat lagi. Nah, yang tadi, nah ini jangan 10 IPS 3 ya. Tapi ini untuk 10 IPS 4, ini untuk 10 IPS 5. Karena apa? Karena misalnya kalau kita milih di sini IPS 3 kan masih ada limpahan siswa perempuan dari jatah yang ini. Ini kan untuk IPS 1, 2, dan 3. Jadi untuk IPS 3 kuotanya tidak perlu ada yang dihilangkan. Nah, kemudian nanti untuk IPS 4, nah kuotanya kan jadi 28. Nah, maka caranya seperti ini. Kita blok. Kemudian sambil menekan CTRL kita blok lagi. Tekan Ctrl C, masuk ke sini. Kita klik di sini, tekan paste value. Kita lihat, nah ini yang bawah kan ini data yang tadi ya. Nah, baru di sini kita ambil yang ini. Ctrl X. Kita masuk ke sini, Ctrl V. Nah, baru sekarang kita urutkan ya. Sama seperti tadi. Tinggal kita blok, kemudian urutkan berdasarkan nama, data, sort. Oke. Baru kita copy. Ini untuk kelas IPS 4. 10 IPS 4. Nah, ini ya. Paste value. Nah, gitu seterusnya. Gitu ya. Jadi, jika seandainya pada pembagian rombel ini sisa pembagiannya adalah 0, baik laki-laki maupun perempuan, maka itu aman. Atau misalnya ada salah satu yang 0, entah itu perempuan yang 0 atau laki-laki yang 0, maka biasanya itu tidak perlu kita lakukan perubahan atau teknik seperti tadi. Nah, tapi kalau misalnya di sisa laki-laki dan perempuan ada angkanya, maka di sini harus pintar-pintar kita untuk membagi secara rata jumlah siswa yang ada pada kolom sisa ini. Seperti barusan yang saya contohkan, gitu ya. Nah, seperti biasa bagi teman-teman yang membutuhkan contoh file latihannya, silahkan bisa di-download pada deskripsi video. Oke, saya kira cukup untuk pembahasan kali ini.
Mudah-mudahan apa yang sudah saya sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di channel Pusat Cara-Cara pada video yang lain. Terima kasih.